Halo, selamat pagi Agak Kareba. Pemirsa, senang sekali hari ini saya Rifa Majid kembali menjumpai Anda dalam satu talk show kesayangan kita bersama, yaitu Potere Panggung Obrolan Terkini. Dan hari ini spesial sekali, langsung dari kantor DPRD Kota Makassar. Saya akan mengajak Anda untuk ngobrol bersama dengan salah satu anggota DPRD Kota Makassar, khususnya dari Komisi B, yang merupakan juga salah satu yang merupakan ketua dari Bapemperda DPRD Kota Makassar. Langsung saja kita sapa, beliau sudah di samping saya, ada Bapak Syamsuddin Raga. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Aktivitas lancar? Alhamdulillah. Lancar Sehat, semuanya, sehat. lancar. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak sudah mau ngobrol bersama kami di Potere hari ini, ya. Oke. Dan tentu hari ini kita juga akan banyak membahas soal tidak jauh-jauh pemerintahan Kota Makassar, dan khususnya di tahun 2024 ini kan pemerintahan Kota Makassar akan berganti, ya. Kita akan menyambut Pilwalkot atau Pilkada 2024 gitu ya. Nah, Bapak sendiri sebagai seorang politisi gitu ya, sebagai insan politik, saat ini udah melihat belum gelombang-gelombang politik menuju pilkada itu terlihat di Makassar atau seperti apa? Udah ada aroma-aroma pilkadanya belum di Makassar nih? Baik, terima kasih dan salam pada pemirsa Potere Ya. yang saya hormati dan saya cintai. Terkait daripada Pilkot 2024 ini, ya kalau kita bisa melihat dari berbagai sudut jalan, itu sudah terpasang atribut masing-masing. Ya, betul. Itu merupakan sebuah dinamika politik yang berbau ke depannya siapa-siapa yang bisa menjadi nahkoda Kota Makassar pada Pilkada 2024. Kalau kami melihat sendiri bahwa ada beberapa memang petarung-petarung yang baru ini, tetapi kan tidak terlepas dari ada yang sudah lama. Ya, betul. Sudah lama, termasuk Pak Api. Ya. Ya. Kembali ya. Ya, kembali lagi, dan tentu juga dari istri Pak Wali Kota juga sudah terpasang banner dan baliho serta dengan atribut lainnya, bahwa itu merupakan juga sebuah petarung akan berhadapan nanti, apakah itu bisa tergantung dari apalagi tergantung dari kendaraan politiknya nanti. Ya. Karena dalam komposisi 50 anggota dewan ini, ya tentu paling tidak 8 sampai 9 kursi yang harus dicapai untuk satu paslon. Ya. Jadi mereka dan para beliau ini ya siap untuk bertarung. Ada juga salah satu petarung yang khususnya independen, itu kan harus mutlak mengumpulkan dari jumlah penduduk KTP dan berekomendasi. Betul. Jadi bukan saja KTP yang dikumpul, tapi rekomendasi juga untuk bisa menjadi salah satu paslon nantinya. Jalur independen. Jalur gitu, independen. Ya. Berarti kalau bisa dikatakan sekarang nih aroma-aroma pilkada atau pilwalkot 2024 di Kota Makassar sudah sangat terasa ya. Ya. Dan itu sudah terlihat juga. Nah, tapi sebelum kita menuju ke pilkada nantinya, tentu Bapak sendiri sebagai seorang anggota legislatif gitu ya, melihat seperti apa kinerja begitu dari pemerintahan Kota Makassar di satu periode terakhir ini sebelum menjelang masa pergantian pemerintahan. Kira-kira evaluasinya seperti apa? Ya, kalau kita melihat daripada kinerja pemerintah 2020 ya sampai 2024 ini, ya alhamdulillah sangat signifikan. Baik itu melihat, karena kami juga dari Komisi B, ya tentu juga kita punya respon yang positif terhadap apalagi terhadap pendapatan daerah kita. Dan di luar daripada itu, ya kita bisa melihat juga bagaimana kinerja pemerintah ini. Yang penting ini daerah kita aman dan tidak ternodai dengan sebuah aksi-aksi atau kegiatan anarkis. Alhamdulillah pemerintahan Pak Dan ini cukup bagus. Dari sebelumnya kan sudah dilakukan ya 2 bulan yang lalu kalau tidak salah, atau bulan lalu, monitoring dan evaluasi
untuk triwulan pertama ya. Ya. Dari Komisi B sendiri apa yang menjadi catatan Pak saat Monef kemarin Jadi, yang ditekankan kepada SKPD mitra-mitra? Ya, jadi kami dari Komisi B memang artinya kita itu selalu memberikan motivasi terhadap mitra-mitra kerja kita ini, bagaimana pendapatan asli daerah itu kita bisa tingkatkan. Ketika kita tingkatkan itu ya kembali kepada kita diri sendiri semua, kepada warga. Ya tentu juga dalam perbaikan-perbaikan itu kami juga mengajak kepada aparatur negara bahwa bukan saja yang harus kita targetkan itu adalah pendapatan asli daerah, tetapi kita pelayanan juga. Ya. Seperti yang terjadi ini, ada beberapa memang pokok permasalahan yang dihadapi Kota Makassar, yaitu sampah. Ya, pengangkutan sampah ini tidak seperti 1 tahun sebelumnya. Kemarin sampah itu bisa dimuat dari rumah ke tempat pengambilan sampai ke TPA itu bisa 3 kali satu minggu. Sekarang terbalik. Nah, terbalik. Itu faktor-faktor yang harus memang pemerintah memikirkan sesuatu, bagaimana ini masyarakat tidak jenuh dengan terkait daripada sampah itu. Karena sampah ini juga kalau tertinggal begitu kan baunya luar biasa, bahkan berulat. Ya, ada beberapa penyampaian masyarakat bahwa sampahnya itu nanti setelah berulat itu baru diangkut. Nah, inilah sementara ini kewajibannya masyarakat itu tidak pernah tertunda, taat untuk membayar retribusi, tetapi pelayanan ini yang kurang baik. Termasuk pelayanan sampah juga kan saat ini kapasitas dari TPA kita sendiri ya sudah sangat bisa dibilang sudah tidak memadai lagi. Ya, gitu. Betul. Ada dorongan nggak sih dari pemerintah, dari DPRD khususnya dari Dewan gitu kepada pemerintah Kota Makassar untuk mencari alternatif pembuangan lain gitu? Jadi begini, ini kan sudah 3 tahun kita sudah anggarkan dengan alasan bahwa kawasan TPA itu sudah tidak memungkinkan untuk dibuang sampah ke sana, sehingga para dewan, para wakil rakyat ini alhamdulillah sudah memikirkan bagaimana pengembangannya dengan tempat itu juga. Dan sudah 3 tahun yang lalu itu kita sudah titipkan itu biaya pembebasan lahannya. Ya, tetapi mungkin ada satu terkendala, mungkin diantaranya ada salah satu alas hak yang harus memang menjadi kategori, karena pasti di Dinas Pertanahan itu tidak berani ketika salah satu lahan yang akan dibebaskan tidak berdasar kepada fakta alas hak. Nah, itulah yang mungkin terkendala. Di luar daripada itu juga kami selalu menekankan kepada pemerintah kota, mungkin lebih bagusnya itu perbaikan semua itu dialihkan ke kantor camat. Iya, karena itu juga terkendala, apakah itu piarnya kerusakan atau armadanya itu menjadi faktor utama. Sehingga itulah yang bisa menghambat semua, mulai dari penjemputan sampah dari warga ke tempat transit sampai ke TPA. Iya, karena itu seharusnya kan selama ini dulu bagus. Dulu itu di apalagi untuk perbaikan semua itu masing-masing di kecamatan. Tapi setelah apalagi ada perubahan, sehingga dilimpahkan ke Dinas Perhubungan. Sekarang kami tekankan mungkin lebih bagus dikembalikan ke kecamatan agar bisa ditangani lebih cepat. Ini contoh lain, contoh lain kalau dari Beringkanaya, kebetulan dapil saya Beringkanaya Tambah Andre, kalau dari Beringkanaya seperti piar atau armada itu dibawa waktunya lagi ke Dinas Perhubungan. Nah, itu makan waktu lagi yang cukup lama. Untung kalau sampai di sana langsung ditindaki, tapi ternyata juga sudah ada 1 tahun armada di situ, sampai saat ini juga belum ada perbaikan. Jadi hal-hal seperti yang perlu untuk dipangkas dan ini menjadi catatan gitu ya. Baik. Dan tentu selain menjadi catatan juga perlu untuk dieksekusi segera. Karena kita mengingat bahwa saat ini
Makassar adalah dengan tagline-nya Makassar dengan Smart City, tentu kita tidak ingin hal-hal seperti sampah, hal-hal yang mengganggu ketertiban itu terjadi. Kita masih akan lanjut lagi obrolan kita di sesi selanjutnya, Pak Syamsuddin Raga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Potere, panggung obrolan terkini. Kembali lagi di Potere, panggung obrolan terkini, masih bersama dengan Bapak Syamsuddin Raga. Masih semangat, Pak? Alhamdulillah masih. Semangat ya. Nah, Pak, Bapak kan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Bapemperda gitu ya di DPRD Kota Makassar. Peran dan fungsinya seperti apa nih biar masyarakat lebih paham? Baik, terima kasih. Jadi Bapemperda ini adalah salah satu pencetus dari segala peraturan daerah. Ya. Ya. Baik itu kepentingan OPD maupun juga inisiator DPRD itu sendiri. Jadi alhamdulillah terkait daripada kurang lebih 2 tahun ini kami jabat jadi ketua Bapemperda. Alhamdulillah kami sudah melahirkan beberapa perda. Oke, di sepanjang 2024 ini? Atau dari awal? Dari 2022, 23 sampai sekarang. Oke, ya. apa saja itu, Pak? Jadi ada beberapa, kemarin kami 2023 itu sebanyak 12 perda. Ya. Dan insya Allah tahun ini kami targetkan ada beberapa memang pengajuan baik itu dari dinas-dinas maupun juga salah satu inisiator DPRD, dan juga ada beberapa yang lainnya. Itu jumlahnya 24. Ya. Dalam pembahasan ini baru pertama ya. Jadi ada beberapa dari 24 itu ya kami tunggu dalam bulan ini bulan Mei ini bisa kita gaspol untuk kelanjutannya sidang pembahasan. Setelah itu kita lanjutkan ke paripurna. Setelah paripurna itu ya tentu pembuatan pansusnya. Ya, untuk memilih unsur ketua, wakil ketua dan sekretaris. Nah, setelah itu ya dengan berbagai dinamika, dengan berbagai konsep-konsep. Karena yang namanya perda itu ya tentu kita harus memahami bersama bahwa perda ini adalah aturan daerah. Ya tentu masyarakat juga harus paham bahwa ada perda sejenis ini. Dan tentu juga masyarakat harus paham dan mengerti. Karena jangan sampai mereka tidak tahu, nah itulah yang bisa menghambat dari sebuah perda. Nah, dalam kegiatan DPR juga ini kan alhamdulillah sudah ada sosialisasi perda. Jadi sosialisasi perda ini kita undang semua konstituen untuk mendengarkan dan memaknai ini perda. Ya. Ketika kita lakukan itu ya kita berharap bahwa orang-orang yang terpanggil itu adalah orang yang terpilih untuk hadir di acara sosper, ya, sosialisasi perda. Dengan harapan kita bahwa yang hadir itu harus memberikan juga pemahaman terhadap tetangga-tetangga dan kerabat dan keluarganya. Terakhir sosialis perda tentang apa, Pak? Sosialisasi perda ini yang kita sosialisasikan ini adalah yang sudah bentuknya perda. Yang sudah disahkan. Yang sudah disahkan. Ada target tersendiri nggak sih dari Bapemperda sendiri untuk pembentukan perda dalam 1 tahun? Ada targetnya nggak sih, atau mengikuti sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah maupun masyarakat? Ya, kalau kita berbicara itu target, banyak memang perda yang harus dibuat. Tetapi kita terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa yang harus kita bahas dalam tahun ini berdasarkan dengan pencapaian. Karena kalau kita banyak yang diajukan itu terus tidak tercapai, maka itu bagian daripada ketidaktercapaian itu pula. Ya. Sehingga dari Kementerian itu memberikan himbauan
kepada semua Bapemperda ini se-Indonesia bahwa bisa membuat perda tahun berikutnya, tetapi harus berdasar kepada pencapaian tahun sebelumnya. Baik. Nah, ngomongin soal pencapaian juga, apa yang Bapak lihat dari pemerintahan sekarang? Pencapaian apa yang sudah digapai di masa kepemimpinan Pak Dhani Pomanto di pemerintah Kota Makassar sekarang, dan kira-kira apa yang menjadi prioritas harus dievaluasi dan tindak lanjuti di tahun 2024 ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi ada memang beberapa perda ini yang tentu juga istilahnya masih tidur, ya, karena belum di apa saja itu? Ya, termasuk apalagi perda tentang rumah kos. Ya, tentang rumah kos ini banyak kos-kosan ini tetapi tidak dipungut, ya, tidak dipungut pajaknya. Itu kan berdasarkan dengan analisa bahwa Kota Makassar ini bagian daripada kota pendidikan, dan kota industri. Nah, tentu juga kota industri dan kota perguruan tinggi ini di berbagai masyarakat yang dari luar ya tentu juga harus mendapatkan perlindungan, yaitu tempat tinggal. Nah, ketika masyarakat putra daerah yang punya modal dan membuat salah satu rumah kos, ya tentu juga pemilik rumah kos itu harus mencermati dan apalagi dan menerima semua aturan-aturan yang kita buat, karena itu bagian daripada pendapatan daerah dan tentu juga terkait daripada ketertiban. Baik. Nah, soal ketertiban juga nih Pak, Makassar kan sekarang kita bisa lihat di mana-mana begitu ya, begitu banyak anak jalanan. Di jalanan kita melihat Pak Ogah yang berkali-kali sudah ditertibkan, kemudian masih ada lagi kemudian kenakalan remaja, balap liar dan lain sebagainya, yang tentu ini menjadi kendala bagi kondusivitas Kota Makassar yang disebut sebagai smart city, kota pendidikan, menuju kota dunia, yang tentu kita tidak akan capai kalau misalnya masalah-masalah ini masih ada terus nih Pak. Tanggapan Bapak seperti apa, dan kira-kira dorongan apa dari Dewan nih, dari legislatif untuk pemerintah Kota Makassar? Jadi kalau kita memang melihat, dan kita tidak bisa pungkiri karena itu fakta-fakta yang terjadi di jalan, anjal anak pengamen dan lain-lain sebagainya. Seharusnya penindak perda ini adalah Pamong Praja. Nah, Pamong Praja ini terkait daripada Pamong Praja adalah bagian yang menangani khusus salah satu dinas. Seperti kalau anjal dan apalagi pengemis. Itu kan harus dinas perhubungan, harus bersinergi ini untuk menata dan menertibkan semua yang ada di jalan. Termasuk dinas sosial juga. Termasuk dinas sosial juga ya. Jadi memang ada 3 peranan di sini terkait daripada kegiatan-kegiatan yang anak-anak maupun juga orang dewasa. Ada 3 memang dinas yang terkait dalam penerbitan penertiban. Kira-kira Pak, kalau misalnya masalah-masalah seperti itu, apa yang perlu dilakukan nih Pak? Satu langkah aja untuk menghilangkan, atau mungkin nggak sih anak jalanan, pengemis, pengamen, Pak Ogah dan lain sebagainya itu dihilangkan di Makassar, atau seperti apa? Mungkin nggak sih? Ya. Kalau memang pemerintah mau apalagi pemerintah betul-betul fokus dalam untuk menghilangkan semua itu, ya harus ditegakkan hukum. Baik. Tidak ada lagi kebijakan, tidak ada lagi nurani. Ya. Terkait daripada itu ya untuk menuju kota dunia harus memang itu yang harus dilakukan oleh penegakan hukumnya harus lebih penegakan tegas hukumnya lagi. Harus dan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ya. Karena mungkin saja kalau itu yang bisa tidak dilibatkan oleh kepolisian, maka bisa dituntut lagi, apalagi bisa dituntut dalam hak seseorang. Iya. Jadi harus memang bersinergi semua untuk bukan hanya satu pihak saja. Betul. Ya. Baik. Pak, kita masih akan lanjutkan obrolan kita di segmen ketiga nanti. Kita akan ada game sedikit, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di POTR Panggung Obrolan Terkini.
Anda masih menyaksikan kami di Potret Pengobrolan Terkini, pemirsa, dan di segmen kali ini kita akan sedikit bermain ya dengan Pak Syamsuddin Raga. Pak, saya akan menyebutkan beberapa kata. Bapak silahkan mendeskripsikan atau menjawabnya sesuai dengan apa yang ada di kepala Bapak, gitu ya. Kata yang pertama, ini warkop. Ya, baik. Warkop apa nih Pak? Warkop ini kalau kita melihat bahwa di Kota Makassar ini marak dengan warkop, warung kopi. Warkop ini adalah tempat silaturahimnya. Tempat silaturahmi, siap. Baik itu anak muda ya, maupun juga orang dewasa. Siap. Oke, singkat-singkat aja boleh Pak ya. Kemudian selain warkop, kriminalitas. Ya, kalau yang terjadi di Makassar itu ada beberapa memang kenakalan remaja. Baik itu begal, maupun juga ya busur. Iya. Ini alhamdulillah sudah apalagi aparat itu sudah turun tangan dan sampai saat ini berkurang. Ya. Jadi ini kerja-kerjanya kepolisian sangat kita respon karena sudah bisa mengantisipasi. Beda pada saat waktu bulan pada saat COVID saat itu. Nah, itu sangat luar biasa. Ya mungkin juga anak-anak jenuh karena tidak ada kegiatan karena apalagi jadi dilampiaskan di perjalanan gitu ya, kriminalitas. Ya. Bagus. Tapi saat ini Bapak melihat angka kriminalitas di Makassar sudah cenderung menurun. Agak menurun. Oke, baik. Selanjutnya Pak, kata selanjutnya aspirasi. Aspirasi ya, kita ini adalah wakil rakyat. Ya. Tentunya kita harus mendengarkan itu suara-suara dari warga. Ya. Bagaimana aspirasinya itu kita bisa wujudkan dengan segala perjuangan. Ya, tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang namanya aspirasi itu perlu perjuangan. Ya, perjuangan ini ya tentu juga kita harus berkoordinasi di berbagai partai, terus yang punya potensi, ya tentu juga itu yang harus kita lobby bagaimana aspirasi itu bisa terwujud. Oke, tapi Pak jadi anggota dewan susah nggak sih? Ya, saya rasa kalau jadi anggota dewan ya tidak susah juga. Berarti nggak kapok dong ya ikut pileg lagi. Iya. Saya alhamdulillah yang ketiga kalinya itu saya bisa duduk. Baik. Iya, tapi karena pemilihan ini yang menurut saya ini masyarakat tidak seperti tidak seperti tahun-tahun 2009. 2009 itu kami mencermati itu bahwa yang jadi anggota dewan itu betul-betul tokoh. Nah, sekarang ini siapa punya lebih uang? Cair. Siapa yang punya uang, siapa yang bisa duduk. Oke. Iya, karena tidak terlepas dari kerasnya kehidupan masyarakat yang tentunya berbagai pendapat bahwa yang ada uangnya saya pilih. Nah, begitu. Karena kita ngomongin uang, korupsi. Nah. Ya tentu juga kalau kita kontes kata selanjutnya korupsi. Kalau kita kaitkan dengan korupsi, ya betul penerima dan memberi juga itu seharusnya dijerat di sebuah hukum. Karena ketentuan hukum kita itu adalah pemberi dan pelaku. Yes, jadi sama halnya. Jadi masyarakat ini tidak mencerminkan lagi bahwa dia itu memilih wakil rakyatnya sesuai dengan nurani, bukan. Nah, kalau saya melihat ini di Kota Makassar hanya 30% saja yang bernilai nurani hati. Iya. Bapak masuk di berapa persennya Pak? Bapak masuk di berapa persennya? Kan tadi 30% nih, Bapak masuk di berapa persennya? Di 30-nya atau 70-nya? Ya, yang 30-nya bahwa kita ini yang wakil rakyat yang bisa betul-betul bekerja. Siap. Yang bisa betul-betul memperjuangkan aspirasinya masyarakat. Dan saya tidak bohong bahwa saya sudah bisa memberikan keinginan masyarakat di dapil saya. Baik itu infrastruktur maupun juga hal-hal yang lain. Baik itu beasiswa kami bisa berikan, baik itu KIS, saya uruskan dan berbagai administrasi yang terkait daripada di Dukcapil. Baik. Kata selanjutnya Pak, ya sebagai seorang anggota dewan pasti tidak asing dengan istilah politik. Silahkan, apa nih
yang terbersit di benak Bapak tentang jadi, politik? Ya, politik ini kalau orang awam ya, bahwa politik itu katanya kotor. Oke. Ya. Tetapi kalau saya pribadi, bahwa politik itu indah. Ya. Kenapa saya katakan indah? Karena di berbagai aneka masyarakat, berbagai aneka kelompok dan golongan itu bisa kami duduk bersama. Nah, seperti sekarang, kalau saya tidak masuk di politik, bagaimana bisa ketemu dengan banyak. Siap. Politik adalah kendaraan. Ya, kendaraan. Gitu ya. Baik. Nah, kata selanjutnya, wali kota. Ya, wali kota ini adalah pemimpin salah satu daerah. Nah, jadi wali kota ini yang betul-betul punya kecerdasan dan keterampilan, di mana itu mengambil sebuah kebijakan yang tentu juga bukan kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi secara luas bahwa wali kota ini adalah orang yang bijaksana, arif, dan tentu juga memperhatikan baik pendidikan, baik itu kesehatan, keamanan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ngomongin soal wali kota juga gitu ya, dari kriteria yang sudah Bapak sebutkan, kira-kira Makassar ini butuh pemimpin yang seperti apa ke depan? Ya, kalau kami melihat ini bahwa pemimpin ini, Makassar memerlukan itu pemimpin, apa yang saya sampaikan tadi bahwa tidak perlu memperkaya diri, tidak perlu mengutamakan kepentingan atau kelompok, tetapi dia harus mencerminkan bahwa kinerja wali kota itu ibarat sebuah apalagi sebuah nabi. Ya, mereka bisa berpikir terkait daripada semua masyarakat, apakah itu tingkat bawah, menengah, dan atas, dan tidak membeda-bedakan, dan tidak membeda-bedakan antara si A dan si B. Baik, setuju. Selanjutnya, presiden. Ya, kalau presiden ini kan selesai sudah. Iya. Komentar Bapak dengan terpilihnya calon yang sekarang, atau mungkin harapannya dengan presiden terpilih? Ya, kalau harapan kami ke depannya itu, ini kan Indonesia ini penuh dengan segala kekayaan. Ya. Saya berharap bahwa kekayaan itu bisa dinikmati oleh semua warga negara Indonesia. Bukan karena ada investor dari luar itu menjadikan sebuah kelompok mereka dan tidak mementingkan lagi putra daerah atau warga Indonesia. Kami berharap kepada pemerintah ke depan, khususnya presiden, bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini sangat luas dan bisa kita kerjakan sendiri tanpa ada investor dari luar. Baik. Sumber daya manusianya dimaksimalkan. Sumber dayanya manusianya kita perdayakan. Setuju. Baik. Terakhir, Pilgub. Ya. Pilgub ya bersamaan dengan pilkada yang serentak ini. Soal Pilgub, apa nih bayangan Bapak ke depan? Kalau Pilgub ini ya tentu juga kita harus melihat ya bahwa bagaimana ini mengkoordinir sebuah kabupaten dan kota. Di Sulawesi Selatan ini ada beberapa kabupaten dan kota. Ya tentu juga wawasan untuk menjadi sebuah gubernur itu ya tentu kita harus mencerminkan sebuah fakta-fakta dan kenyataan di mana keterampilan itu bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Baik. Jadi tentu juga yang pertama harus bermoral, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya pemerintah daerah ini dalam hal ini provinsi ya tentu juga berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Menurut Bapak lebih berdinamika pilkada di Makassar atau Sulawesi Selatan? Pilkot atau pilwalkot atau pilgub nih yang lebih berdinamika dari sudut pandang Bapak? Kalau kita warga ya tentu kita harus mengutamakan dulu pemimpin daerah kita. Yang namanya gubernur itu kan ya tergantung dari
bupati dan wali kotanya. Ya. Bagaimana bisa memajukan sebuah daerah itu. Nah, setelah itu baru ada rekomendasi gubernur. Baik, Ya. baik. Jadi segala bentuk majunya sebuah wilayah itu tergantung dari pemerintah daerah. Setuju, Ya. setuju. Oke. Jadi pemerintah gubernur dalam hal ini perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan nanti di bawahnya lagi yang akan mengeksekusi wali kota dan bupati-bupatinya. Iya, bupati, betul. Jadi itu yang penting juga untuk diperhatikan. Terima kasih banyak untuk waktunya hari Baik. ini Pak Syamsuddin Raga sudah ngobrol bersama kami di Potere. Terakhir apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat Kota Makassar, khususnya pemirsa Potere yang menyaksikan kita hari ini? Baik, terima kasih kepada seluruh warga Makassar. Ya, pertama itu bagaimana kita selaku orang tua, ya tentu kita tidak terlepas dari sebuah himbauan bahwa jagai anak-anak. Ya. Iya. Karena dalam proses dan kemajuan dan apalagi kemajuan Kota Makassar ini ada berbagai segala bentuk kejadian, sehingga diharapkan kepada semua orang tua jaga anak-anak, karena kalau kita melihat dari personil keamanan itu dengan jumlah penduduk warga Kota Makassar itu tidak setimpal. Jadi selaku kita orang tua harus kita mengarahkan anak-anak kita ke jalan yang benar. Baik. Dan kontrollah mereka ketika dia keluar dari rumah jam 10, tolong ditelepon bahwa di mana kiranya kita harus kembali ke rumah. Baik, baik. Angka-angka kriminal itu bisa saja berkurang, bisa saja dicegah. Salah satu langkahnya dari rumah. Dari rumah, ya, peran betul. orang tua menjaga anaknya. Terima kasih sekali lagi Pak Syamsuddin Raga sudah berbincang bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Potere hari ini. Dan selamat beraktivitas pemirsa, saya Rifa Majid pamit, salam maki, pada salaman.